selamat malam Mbak Melan. Selamat malam Mas Oza. Ya, apa kabarnya Mbak Melan? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Nah, sekarang di komunitas Sedulur Dewe hadir di YouTube ini Mbak Melan nanti menceritakan pengalaman-pengalamannya terkait tema kita di video kali ini tentang teror ke nomor pengajuan gitu ya. Dan kita apresiasi banget buat Mbak Melan ya sudah meluangkan waktunya karena memang cukup berat sebetulnya Mbak. Maksudnya nggak semua orang mau diundang ke channel YouTube kita. Tapi jangan malu ataupun aduh nanti jadi bahan omongan enggak gitu ya. Nah, tujuan kita itu mengedukasi masyarakat gitu. Baik, Mas. Aku pernah juga kok di posisi yang sama di beberapa channel YouTube Menjadi Manusia, pernah juga sebagai korban pinjaman online ya. Tujuan kita memang itu ya, biar maksudnya menyelamatkan mental orang yang terjerat pinjaman online. Iya. Ya, karena kan kalau orang terjerat pinjaman online yang diserang mental, betul ya Mbak ya? Betul banget, Mas. Oke. Oke, Mbak Melan, biar perkenalan dulu sebelum tahu komunitas Sedulur Dewe pasti kan terkena pinjaman online. Nah, betul. Singkat saja, monggo. Awal terkenanya, pakai pinjaman online apa saja, dan bagaimana sampai akhirnya ketemu komunitas. Oke, siap Mas. Latar belakangnya mungkin ya, bisa kenal pinjol itu. Jadi tuh saya kan ke Jogja itu memang merantau. Terus saya bekerja. Nah, kebetulan saya memang ada sakit. Setelah itu saya izin sakit ke perusahaan itu yang sebelumnya. Terus habis itu saya dirumahkan karena sakit itu. Nah, terus dapat gaji terakhir kan. Nah, ternyata malah saya kena musibah kecelakaan. Saya jatuh, saya tabrak lari. Mobilnya nggak bertanggung jawab yang nabrak saya. Terus akhirnya saya bingung kan, udah saya dirumahkan, saya juga harus merawat kaki saya yang memang habis jadi korban tabrak lari itu. Akhirnya saya bingung nih, saya udah habis gaji terakhir tuh saya habis buat bayar rumah sakit. Sedangkan saya bingung, saya nggak bisa minta tolong ke siapapun untuk bayar kosan. Kan saya ngerantau kan di sini, otomatis saya harus bayar kosan untuk makan. Akhirnya saya udah bingung, saya minta tolong ke beberapa teman saya. Mereka juga masih survive dengan keadaannya masing-masing kan. Saya juga nggak bisa maksa untuk nolong saya waktu itu. Akhirnya saya memutusin untuk pinjol. Itu pertama kalinya saya pinjem, saya nekat pinjem, tapi saya belum kerja. Jadi kan saya masih ibaratnya setelah itu gali lubang tutup lubang. Itu pertama kali emang kenal ke EasyCash. Pertama yang dipakai itu EasyCash ya? Saya pertama banget itu pakai EasyCash. Terus pertamanya itu saya sebenarnya juga rada nyesel ya, karena yang didapetin itu yang dipinjam 500 misalnya itu yang cair itu cuma 300. Sedangkan bunganya lebih dari itu gitu kan. Terus habis itu udah saya dapat gaji, terus saya bayar EasyCash, terus saya kan bingung nih buat 1 bulan bertahan ke depan gimana saya makan, gimana saya bayar kosan, karena saya prioritas untuk bayar utang dulu. Nah, saya akhirnya bingung gimana nih saya cari makan lah. Ternyata di EasyCash tuh saya bisa pinjam lagi. Sebelum pinjaman pertama itu selesai? Iya. Atau udah dicicil sebagian? Dicicil sebagian terus bisa pinjam lagi gitu kan. Akhirnya saya pinjam lagi. Nominal kedua masih ingat nggak Mbak Mela? Nominalnya tuh kayak pertamanya tuh kayak sekitar 600 atau 500 terus naik ke 1 jutaan. Jadi itu naiknya emang nggak drastis gitu. Cuman gara-gara gali lubang tutup lubang itu, jadi saya pinjam EasyCash untuk bayar EasyCash juga utang gitu. Saya nangis tiap malam, udah bingung mau gimana. Terus nyari-nyari kan di Instagram. Saya mikir jangan nyerah dulu lah, barangkali ada jalan gitu. Terus saya buka Instagram, itu pertamanya itu saya ngelihat ada yang jasa pinjaman online, tapi itu bukan Sedulur Dewe. Terus setelah saya baca komen kok dilunasin gitu kan, tapi itu kok saya mikir kok dilunasinya cepet banget progresnya. Terus akhirnya saya scroll ke bawah kan, terus saya nemu Sedulur Dewe. Terus saya pertama kali tuh mikir ini nanti saya dipinjemin atau gimana gitu sama Sedulur Dewe. Terus saya chat ke adminnya, Kak, saya ceritain, terus ditanya kan ada pinjaman apa aja, terus gimana gitu. Terus akhirnya di situ saya jawab. Nah, di situ disuruh datang ke Basecamp. Nah, akhirnya saya datang ke Basecamp. Di situ sebelum kesini itu saya buat nutup EasyCash itu yang jatuh temponya udah banyak banget. Saya jadi pinjam Kredivo. Nah, dari pinjam Kredivo itu saya nggak pakai uangnya buat bayar EasyCash kan. Saya kesini terus saya dijelasin banyak banget sama Sedulur Dewe itu. Mbak, bulan Juni berarti ya? Iya. Juni tahun ini? Juni tahun ini. Berarti masuk grup yang Sedulur Dewe yang logonya warna hijau ya? Warna biru. Biru? Iya, biru. Ada Sedulur Dewe 1, 2 atau Sedulur Dewe aja? Oh, 2. Iya. Oke. Soalnya kita kan ada beberapa grup WhatsApp juga ya Mbak ya. Di Sedulur Dewe itu ada 9 gitu. Nah, pas kesini itu dulu langsung menemukan titik terang atau berproses, artinya gini.
dari pinjaman online yang selama ini tadi Mbak ceritakan itu, titik terberatnya itu ketika pinjaman online itu ngapain? Ketika saya di chat, itu terus habis itu kan emang kalau isi cash itu kan sebelum jatuh tempo pun udah di chat kan. Udah diintimidasi dan lain-lain gitu. Saya tuh waktu itu emang udah kesusahan bayar karena saya gajinya mepet, terus habis itu pinjaman di cash tuh lebih dari gaji saya, lebih dari kemampuan saya beratnya gitu. Terus saya udah di chat, saya sempet chat kan ke CS-nya, Kak ini boleh dicicil nggak gitu kan, karena saya ada niatan nyicil karena saya belum mampu bayar, ternyata nggak bisa. Terus setiap hari di chat, gimana pembayarannya gini gitu, terus telepon tiap hari sampai saya tuh nggak berani pegang HP. Kayak saya ngerasa aduh ya Allah ini udah saya mute kan ibaratnya, tapi tetap nggak berani pegang HP, tremor, benar-benar kayak mau buka IG pun, mau buka sosial media pun saya takut karena saya tuh udah mikir ke sana-sana nanti bakalan di spam nggak ya teman-teman saya, nanti bakalan di post nggak ya di sosial media, atau bakalan diteror sampai sosial media nggak, postingan saya bakalan di komen macem-macem nggak gitu. Saya takut kayak gitu. Tapi terjadi nggak Mbak yang Mbak khawatirkan, Mbak Melan khawatirkan kayak di sosial media, di apa yang terjadi sama teman-teman itu terjadi di Mbak Melan sendiri nggak? Kalau kan sebelum itu kan saya udah kesini duluan dan alhamdulillah kan dari sini udah jauh lebih tenang ibaratnya, dan itu belum sampai kejadian untuk di sosial media di post atau apa gitu. Cuman karena saya paniknya itu, lucunya itu saya malah nggak berani keluar rumah, nggak berani keluar dari rumah saya sendiri tempat. Gitu. Soalnya takut tiba-tiba kayak misalkan saya lagi main di suatu tempat, ini cerita asli saya, pengalaman fakta saya main di suatu tempat itu emang karena sebelumnya dari chat duluan sama DC kan, jadi saya takut gitu kan ibaratnya. Saya main di suatu tempat itu ada orang yang megang HP, bapak-bapak gitu kan, terus itu kayak megang HP sambil ngeliatin sekeliling. Nah saya langsung takut apa itu FC ya gitu, jadi saya langsung habis itu buru-buru pulang dan nggak berani keluar lagi. Oke. Tapi ketakutan itu sampai sekarang masih dirasakan nggak Mbak? Kalau FC sih udah lumayan tenang, kalau yang tadi misalnya keluar rumah sampai takut ada orang masih sih. Iya. Meskipun itu cuman ya mungkin karena udah berhasil terbayar gitu kan salah satu. Oke, jadi kan kalau yang hal-hal seperti itu kayaknya sering aku sampaikan di grup juga ya. Kayaknya kalau grup Jogja 2, Sedulur 2 itu kayaknya nggak begitu ramai kan Mbak. Anggotanya itu paling sedikit kayaknya loh dibandingkan yang lain itu sampai 400-500. Kalau Jogja 2 itu kayaknya sekitar paling 100 nggak sih? Iya, 100-200 ya. Nah kalau di sana kayaknya aku agak intens juga, sering ngomongin kalau masalah FC itu nggak mungkin yang namanya FC itu di tempat umum gitu loh. Kayak yang Mbak tadi misalnya mau keluar rumah takut ada orang yang mencurigakan. Nah, ada juga Mbak orang yang kayak gitu takut. Beberapa kali datang ke sini, Mas aku kok pas ke jalan ke sini kayak orang ngikutin ya, kayak orang parno sendiri. Ya itu mungkin karena tekanan-tekanan itu jadi kita itu overthinking gitu ya. Padahal aku tekankan bahwa FC itu nggak mungkin yang melakukan hal seperti itu. Jadi FC itu pasti datangnya ya ke alamat KTP, nggak mungkin yang di jalan atau apapun itu, enggak gitu ya. Oke. Nah kalau di grup Jogja, grup WhatsApp ya, grup WhatsApp Jogja 2, Mbak Melan kan selama ini juga diintimidasi dan lain-lain, itu pasti ada kekhawatiran gitu ya. Biarpun sudah tak kasih tahu atau teman-teman Sedulur DW juga memberikan informasi apa yang mungkin dilakukan, apa yang tidak mungkin pasti udah ya. Tapi kekhawatiran kadang masih ada gitu ya. Nah, kalau dari teman-teman di grup sendiri supportnya gimana Mbak? Ya, ini yang menarik sih, setelah masuk grup itu saya jadi ngerasa saya nggak sendirian. Saya ngerasa teman-teman pada suportif banget kan, benar-benar dukung. Setiap ada yang cemas atau lagi ada yang khawatir kan kadang cerita di grup, terus teman-teman pada nenangin, ingat yang pernah dijelasin sama Mas Ose dan tim Sedulur DW kalau ini tuh nggak ada FC-nya, nggak ada kolektor lapangannya gitu. Jadi saya juga ngerasa lebih tenang gitu. Mungkin kalau saya nggak masuk grup itu, setiap hari saya ngerasa gimana ini untuk kedepannya, gimana kalau saya tiba-tiba ditemuin. Itu setelah saya masuk ke grup itu, temu banyak teman-teman yang ternyata juga ada beberapa yang PC saya kan, Mbak nggak usah takut, ada kami gitu, maksudnya Mbak tuh nggak sendirian gitu. Jadi saya tuh ngerasa punya keluarga baru gitu. Oke, kadang aku juga ini sih Mbak agak yang gimana ya, kalau basic aku sendiri kan juga nggak yang psikolognya nggak yang terlalu dalam ya. Jadi ketika ada orang yang khawatir seperti itu kan sebetulnya udah kita terangin macam-macam. Nah kayak contoh misalnya aplikasi yang ada FC-nya, yang nggak ada itu kan udah gamblang ya. Jadi misalnya Mbak khawatir di jalan ini takut ada FC, padahal kita udah terangin aplikasi yang ada FC-nya mana aja gitu ya. Tapi kadang orang juga masih tetap gimana ya,
nggak tahu entah nggak percaya sama kita atau karena saking takutnya gitu ya. Nah itu juga kadang aku bingung nih cara nyampainya gimana gitu ya. Ya mungkin dengan adanya grup kan banyak sekali teman-teman yang udah ngalamin hal yang sama, jadi mungkin lebih percaya gitu ya Mbak ya. Mbaknya gimana? Kalau aku yang nyampein percaya nggak? Kalau jujur sih percaya, cuman karena panik banget. Was-wasnya itu ya. Masih kayak ngerasa kalau lihat orang bawa HP aja tuh terus mantau tuh udah langsung, aduh apa ini kolektor lapangan ya gitu. Oke, itu kan terkait sama kolektor lapangan. Kalau yang diteror ke nomor pengajuan atau mungkin ke email, ke sosmed, yang dialami Mbak Melan sejauh mana? Itu kalau dari saya itu setiap kan saya sebelumnya tuh sebelum kesini kan saya belum ganti nomor. Nah itu tuh di telepon spam tuh itu puluhan. Padahal ibaratnya belum jatuh tempo. Nah terus kontak darurat saya kan orang tua saya itu juga sempat dihubungin. Kayak kok ada kayak gini gitu. Cuman saya belum berani jujur. Saya juga udah minta bantuan dari Kak Oza waktu itu sama Mas Ilham, tim Sedulur Dewe untuk minta penanganan lebih lanjut gimana cara ngejelasin ke orang tua gitu. Dan itu udah ditenangin juga. Terus kalau email sih nggak ada. Cuman banyaknya itu di telepon biasa yang selain WhatsApp sama chat di WhatsApp itu. Berarti orang tua udah tahu ya? Insya Allah udah tahu. Udah tahu. Nah, bener kan maksudnya kalau kontak darurat itu kan biasanya apa ya, orang juga salah satu hal yang paling ditakutkan itu kontak darurat. Kalau saran kita emang seperti itu, kontak darurat ketika mereka itu nggak respon ya udah. Iya kan? Langsung diem aja. Langsung diem. Makanya kalau teman-teman yang kontak daruratnya belum tahu, lebih baik malah dikasih tahu. Ya kan? Maksudnya Mbak Melan sendiri juga udah ngerasain, oh ternyata memang kalau nggak direspon malah justru cepat hilang ya. Iya betul. Bener kan? Nah, jadi itu dipertahankan. Nah ganti nomor Mbak Melan seberapa lama setelah dari sini? Atau langsung? Oh langsung. Iya. Oke, ya itu memang langkah terbaik ya. Yang kalau Mbak Melan masih sering lihat orang-orang di grup kan masih banyak orang kepanikan. Karena apa? Nggak ganti nomor kan? Iya betul. Mereka buka chatnya padahal kan sudah pernah edukasi sama Mas Oza kalau chat itu diabaikan saja gitu. Iya, maksudku apa ya, chat-chat seperti itu, teror-teror seperti itu kan penyakit yang sebenarnya dipinjol, yang diciptakan itu dari terornya itu. Mereka nyerang mental kita itu ya. Bener gitu loh. Maksudku misalnya ada teman-teman yang punya beberapa daftar pinjaman online yang belum terselesaikan dan niat mau dibayar. Ya monggo, kita doakan ya semoga dapat rezeki yang kita nggak tahu dari mana datangnya ya, suatu saat nanti semoga saja ada gitu ya. Cuman kalau misalnya sekarang untuk saat ini belum ada dana untuk mengembalikan itu, kita sebetulnya kan nggak harus membalas pesan itu Mbak. Gitu ya, dengan ganti nomor gitu ya misalnya ya, nggak harus membalas gitu kan. Karena apa ya, yang mereka mau, pinjaman online mau kan juga bukan kita balas, bukan kita respon gitu, tapi dibayar kan gitu. Nah tapi kalau belum bisa bayar ya mau gimana lagi karena memang belum ada dananya. Mbak Melan kan ganti nomor ya. Nah sebetulnya memang itu langkah yang tepat yang kita tekankan ke teman-teman gitu. Jadi Mbak Melan karena ganti nomor mungkin nggak begitu tahu atau menerima bentuk-bentuk intimidasi gitu. Tapi paling nggak tahu lah kalau dari grup teman-teman. Atau mungkin ada yang pernah curhat ke Mbak Melan. Ada ya? Pernah curhat ya. Oke. Kalau yang Mbak Melan tahu dari teman-teman yang pernah curhat atau di grup, ancaman-ancaman yang sering dilontarkan sama DC itu seperti apa aja Mbak Melan? Iya, itu kalau ada yang teman dari grup chat saya itu kan curhat, Mbak ini saya takut kok ada yang mau ngirim paket. Ngirim paket. Ya terus ada yang ini saya udah di depan rumah atau saya mau kunjungan nih ke rumah Anda jam segini gitu-gitu. Nah itu sih sebenarnya saya juga ke-trigger kan, saya ikut takut gitu. Nah, Mbak Melan ikut takut? Iya ikut takut kirain menenangkan. Meskipun saya ganti nomor, tapi saya juga ikut, loh kok ternyata di situ kalau misalkan saya nggak ganti nomor tuh kayak gini ya gitu. Terus saya jadi kepikiran sendiri kalau saya nggak ganti nomor berarti saya akan mengalami hal yang sama. Nah itu apakah benar Mas kayak gitu? Oke, jadi Mbak Melan pada saat teman-teman kayak gitu malah ikut takut juga. Ditanya ini gimana Mbak? Aduh gimana ya, aku juga nggak tahu gitu. Soalnya kan saya juga belum pernah sampai dapet chat kayak gitu kan. Jadi saya nggak bisa ngasih pandangan yang benar tuh gimana. Kalau masalah yang ancaman-ancaman kayak gitu kan sebetulnya namanya DC itu kan memang tugasnya adalah mengintimidasi, menakut-nakuti biar kita segera bayar gitu ya. Nah ancaman seperti itu udah sering banget kita bahas. Itu ancaman yang apa ya, yang ancaman palsu lah, ancaman yang untuk menakut-nakuti aja, kayak kirim paket. Nyatanya temen Mbak Melan dikirimin paket beneran nggak? Enggak kan? Enggak. Nah itu terus
saya udah di depan rumah misalnya, nah, kayak gitu kan juga enggak gitu loh. Nah, jadi kan kita tekankan maksudnya, pokoknya ketika datang ke sini dulu Mbak Melan konsultasi, itu kan sudah dijelaskan secara lengkap mana aplikasi yang Mbak Melan pakai yang ada FC-nya mana, yang nggak ada yang mana. Nah, itu patokannya itu aja Mbak. Itu dipakai patokan. Jadi ketika misalnya ada aplikasi yang kita sampaikan tidak ada FC-nya, terus ngancam seperti itu, ya berarti itu ancaman bohong. Gitu. Maksudku gitu. Maksudku itu sebetulnya ya di sini sih titik PR yang buat kita. Karena maksudnya kita sebetulnya udah menyampaikan fakta bahwa aplikasi ini yang ada FC-nya, aplikasi ini nggak ada. Ketika aplikasi ini nggak ada FC-nya, ngancam-ngancam seperti itu, berarti bohong. Titik. Nah, selesai sebetulnya. Cuman ya DC yang menghubungi itu kan memainkan perannya di situ. Sehingga orangnya ketakutan karena ancaman-ancaman kayak gitu. Padahal Mbak Melan, teman-teman yang di grup yang udah pernah konsultasi ke sini, udah tahu faktanya bahwa aplikasi ini nggak ada FC-nya, nggak ada petugas lapangannya, seperti itu. Sama mungkin ini sih Mas yang mau saya tanya, itu kemarin juga saya nemu di grup kan, ada yang bilang itu tuh dari saudara yang lama, kayak ngechat nanya kabar. Nah itu tuh emang salah satu trik DC untuk kita balas chatnya atau gimana? Ya bisa jadi. Banyak sih kalau modus ancaman itu banyak banget Mbak. Kalau sekarang ada kode OTP. Kemarin sempat ramai di grup. Iya. Ada kan? Kode OTP masuk dari Tokopedia lah, dari Akulaku lah, dari Lazada dan lain-lain gitu ya. Nah itu bentuk ancaman. Bentuk ancamannya itu gini. Kalau yang aku tangkep ya. Misalnya Mbak Melan nggak ganti nomor. Di nomor yang buat pinjol itu banyak banget kode OTP masuk dari Lazada, Tokopedia, dari mana-mana gitu. Itu kan mengesankan kalau misalnya kita nggak ganti kita sedang disadap, ya kan? Jadi kan seolah-olah, waduh ini kok banyak OTP masuk nih, jangan-jangan datanya jadi jebol. Iya, ya gitu kan. Padahal kan itu nggak bisa gitu loh. Nah itu salah satu juga bentuk ancaman DC yang menakut-nakuti, biar seolah-olah DC itu bisa membobol aplikasi akun-akun kita, gitu. Banyak banget kalau ancaman-ancaman yang sifatnya untuk intimidasi gitu. Makanya kalau dari kita sih memang nggak bisa satu-satu untuk meyakinkan orang. Makanya kita bikin channel YouTube, bikin rangkumannya bahwa resiko pinjaman online itu cuma ada 6. Pasti disampaikan itu pas konsultasi. Ingat nggak Mbak Melan? Aduh, ini kan menghubungi nomor darurat, terus mungkin ke pekerjaan gitu. ya gitu-gitulah ya, ada 6 itu, cuman itu aja. Jadi ketika ada ancaman-ancaman yang ini bla 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 bla, udah itu. Pokoknya teman-teman yang masih takut dengan ancaman itu jangan terprovokasi dengan ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh DC. Jadi tetap misal kita punya niat membayar, ya sudah, berarti saat ini kita fokus untuk lebih gimana caranya kita punya penghasilan tambahan, mungkin dengan kerja sampingan dan lain-lain, fokus kumpulin dana, kalau ada uang nanti sudah cukup, mau dibayarkan silakan dibayarkan. Yang jelas saat ini jangan sampai dari ancaman-ancaman itu justru malah mengganggu kegiatan aktivitas kita, gitu. Harapan kita sih seperti itu, karena orang hancurnya di pinjaman online ya karena ancaman ini. Iya betul sih. Kalau kita mikirin ancaman terus, kita nggak bisa kerja, kita nggak punya uang, nggak bisa bayar pinjol juga, sehari-hari juga nggak bisa terpenuhi. Iya betul. Gitu kan. Harapan kita gitu. Jadi aku harap juga Mbak Melan setelah datang ke sini nanti di grup juga bisa lebih mengedukasi teman-teman yang lain. Gitu ya Mbak Melan ya. Iya. Semoga nanti ya bisa edukasi teman-teman yang lain juga, jangan terlalu terprovokasi dengan ancaman-ancaman apapun gitu. Pokoknya ancaman apapun biarkan aja gitu. Biarkan bukan berarti kita mengabaikan. Kalau mau bayar ya udah bayar, tunggu dananya, maksudnya sambil kumpulin dana. Kan bukan berarti kalau kita nggak bales kita nggak bayar kan, bukan ya. Ya karena gini, kita mau bales dengan sopan pun mereka tetap ngancem Mbak. Iya benar gitu. sih. Makanya kan aku ngomong ke teman-teman, Mas ini aku perlu bales nggak sih? Nggak perlu. Mau dibales dengan sesopan apapun mereka tetap seperti itu gitu loh. Jadi kan buang-buang energi. Karena yang mereka butuhkan ya memang bukan balasan sebetulnya, tapi pembayaran. Gitu kan. Jadi nggak perlu balas. Kalau teman-teman pun yang lain yang diancam seperti apapun nggak perlu direspon, nggak perlu dibalas. Misalnya mau dibayar ya udah fokus kumpulin dana.
Oke, Mas. Gitu aja ya Mbak Melan ya. Iya, sudah sangat menjawab. Pesan saya buat teman-teman di luar sana yang saat ini mungkin sudah terjebak ya dengan pinjaman online yang bunganya sangat banyak, sangat besar. Jangan pernah takut. Kita sudah punya keluarga baru di sini, ada tim Sedulur DW yang selalu siap menjawab kepanikan kalian, ketakutan kalian. Jadi ketika misalkan kalian takut, udah ada grup, kalian bisa curhat di grup, atau mungkin kalian ada orang yang kalian percaya di grup tersebut, bisa langsung cerita aja. Nanti insya Allah saya juga akan menjadi bagian yang bisa support kalian. Ini jangan takut. Setelah saya dari sini pun saya banyak mendapat ketenangan. Jadi kalian juga harus bisa menghadapi apa yang telah dilalui selama ini gitu. Udah sekian. Ya gitu. Itu apa kelebihan Sedulur DW seperti itu. Jadi selain kita didampingi sama teman-teman pengurus Sedulur DW, teman-teman yang lain, karena kita kan digabungkan dalam satu grup, itu jadi saling merangkul, saling mensupport, karena sama-sama punya pengalaman yang kurang enak di pinjaman online. Gitu ya Mbak Melan ya. Oke, Mbak Melan sehat selalu, semoga rezekinya selalu berlimpah dan dilancarkan segala urusannya. Terima kasih ya Mbak Melan ya udah bersedia cerita ke teman-teman di sini. Jadi mungkin jadi motivasi, atau nggak tahu kita yang nonton di sana mungkin udah mentok dan sebagainya, setelah melihat tayangan ini ada cahaya terlihat. Amin. Kita nggak tahu kan. Oke. Terima kasih buat semuanya juga.